Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Versi singkat tidak ada di layar. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu juga telah mendengar firman, jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman dari Stero sudah menyiapkan sebuah drama. Mari kita saksikan bersama-sama. Silakan. Tes. Sini. Nah, ini aku sebelahnya Cikal. Di tanggal 14 Februari, banyak orang merayakan cinta. Bunga diberikan, coklat dibagikan, dan janji-janji diucapkan. Aduh, hari ini orang-orang pada punya love of my life ya di hidup mereka. Sedangkan gua cuma banyak tuntutan tugas yang diberikan dari guru. Tapi rasanya memang spesial ya. Punya yang someone spesial gitu di hari yang spesial kayak gini. Sayang banget sih kita kalau nggak punya. Hey guys, lihat tuh, ada yang senyum sendiri. Cie, Cika. Tahu nggak? Dia habis kasih aku bunga. Dia baik, dia perhatian, dia ganteng, dan dia bilang akan selalu ada buat aku. Dan kata selamanya terdengar indah. Tapi apakah kita sadar ada cinta yang sudah membuktikan selamanya jauh dari sebelum hari ini? Cik, gue mau nanya sama lo, kalau misalkan lo sakit, siapa yang paling peduli sama lo? Mama papa. Terus kalau misalkan kamu gagal, kamu jatuh, yang paling pertama cerewet itu siapa ya? Mereka juga. Kalau misalnya lu pulang larut malam dan lupa ngasih kabar, mereka bakal kayak gimana? Mereka sih bahkan cerewet ya. Dan kadang kita menyebutnya cerewet, padahal itu cinta. Dan kadang juga kita menyebutnya mengengkang, padahal itu perhatian. Cik,
Guys, kalian sadar nggak sih? Orang tua tuh jarang bilang ke kita, aku cinta kamu. Tapi mereka tuh selalu bangun pagi demi kita. Terus mereka kerja keras, itu juga demi masa depan kita. Dan doa mereka itu seiring lebih panjang dari keluhan-keluhan kita. Bahkan di saat kita sedang marah sama mereka pun, mereka masih sabar loh sama kita, mereka masih ngeladenin kita, bahkan sayang sama kita. Iya ya, ternyata sebelum ada dia, teman-teman, ternyata keluarga ya yang lebih dahulu. Dan cinta pasangan bisa indah, tapi cinta keluarga adalah tempat di mana belajar mengasihi. Di dalam keluarga, kita belajar sabar, belajar mengampuni, belajar menerima kekurangan. Dan Tuhan menempatkan kita di sana bukan tanpa alasan. Guys, Valentine tuh bukan cuma tentang siapa yang ngasih kita bunga, siapa yang genggam tangan kita, dan juga bukan tentang siapa yang ngasih kita coklat. Tapi mungkin tentang siapa yang masih mau meluk kita, bahkan di saat kita gagal, kita jatuh, kita nggak punya apa-apa. Sekarang aku sadar, ternyata dia bukanlah yang paling lama di hidupku, melainkan keluarga, love of my life hidupku. Dan mereka nggak akan pergi dari kita. Hari ini mungkin kita memberi bunga, memberi coklat, mengucapkan kata cinta, tapi jangan lupa adanya cinta yang tidak pernah minta dirayakan. Cinta yang diam-diam setia, cinta yang selalu membuka pintu, cinta yang selalu menunggu kita pulang. Namanya adalah keluarga. Terima kasih teman-teman Stero atas dramanya. Penuh permenungan akan makna cinta yang luas dari orang-orang yang setiap hari memberikan dirinya untuk kita. Mereka ngeprank saya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemarin ketika geladi bersih, naskahnya bukan yang ini. Jadi saya menyiapkan khotbah tidak sesuai dengan apa yang mereka tampilkan. Terus saya harus khotbah apa? Ya, saya juga di sini sebagai pemain pengganti gitu ya. Romo Fajar sudah meminta frater-frater yang lain yang lebih berkompeten tentang cinta gitu ya. Tapi karena hari ini hari yang spesial, banyak misa perkawinan di sana dan sini, mereka semua pergi. Tersisa saya yang kurang pergaulan di sini gitu. Saya nggak punya pengalaman berpacaran seperti yang tadi dapat bunga begitu ya. Nggak ada gitu ya. 30 tahun single and still happy. Saya nggak tahu apa-apa, saya ini newbie, saya mau coba-coba tapi udah lewat, udah ditabiskan begitu ya, udah nggak boleh gitu ya. Maka untuk khotbah ini saya mau tanya-tanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, terutama teman-teman muda di sini gitu ya. Tadi teman-teman dari Stero sudah memberikan semacam kriteria-kriteria untuk cinta itu seperti apa. Cinta yang membuka ruang, cinta yang macam-macam tadi ya, terutama dari keluarga, tidak hanya dari pacar gitu ya. Nah, maka saya ingin bertanya gitu ya, kriteria cinta macam apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari miliki gitu ya. Dalam istilah perpacaran zaman sekarang ada istilah red flag dan green flag. Tidak ada Frisian flag tapi red flag dan green flag gitu ya. Red flag artinya hal yang menjadi alarm bagiku gitu ya. Cowok ini enggak banget deh, cewek ini toksik, begitu ya kurang lebih ya green flag gitu ya. Tanda-tanda bahwa hubungan ini harus kuakhiri. Green flag sebaliknya, tanda-tanda bahwa hubungan ini harus kupertahankan. Maka saya ingin bertanya gitu ya, ada hadiahnya. Hadiah pertama biar mau dijawab gitu ya, coklat Toblerone gitu ya. Silakan berlomba-lomba angkat tangan. Sebutkan
saya ingin bertanya, sebutkan 5 red flag untuk kamu dalam berelasi. 1, 2, 3, angkat tangan. Oh, sebelah sana sudah duluan. Oke, di belakang tadi yang ladies first sudah angkat tangan dulu. Sebutkan 5, hadiahnya nanti dulu ya, sebutkan dulu. Sebutkan 5 red flag cowok bagi kamu. Yang satu selingkuh. Friendly sama cewek lain. Nggak peka. Nggak hafal anniversary. Jawab chatnya lama. Gak bisa ngasih waktu buat ceweknya. Masih ada 3 hadiah lagi, karena tadi sudah cewek, sekarang saya minta yang cowok. Udah langsung angkat tangan itu depan. Silakan, silakan. Datang dengan pasangannya, oh luar biasa, ini jadi menambah pengetahuan itu. Silakan. Red flag yang pertama, curhat sama temen cowok. Habis itu, karena tadi kalau cewek kan cowok nggak bisa ngasih waktu. Kita nih sibuk kerja harusnya di ngertiin tentang waktu. Dianterin cowok waktu pulang gereja sih itu red flag sih, jujur. Terus ada lagi nggak Mas titipan? Sama aja. Kalau malam nggak sleep callan, nah itu red flag sih menurutku. Takut ceweknya kemana-mana gitu, nggak mastiin. Terus ngabarin nggak pakai foto, nah itu red flag menurut saya. Iya. Wah, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Biar adil yang sayap utara kita sapa juga gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya red flag, sekarang pertanyaannya green flagmu apa gitu ya. Untuk mempertahankan suatu hubungan, silakan angkat tangan. Green flag. Ada yang berani? Di luar ada? Oh itu sudah berdiri di luar. Boleh kemari aja deh biar ketangkep kamera. Yang pertama, mau terbuka tentang segala hal, bahkan itu mungkin sesuatu yang gak nyaman. Yang kedua, bisa percaya apa yang kita omongkan dan terutama tentang apa yang kita lakukan. Karena kadang yang kita katakan itu belum tentu sesuai dengan yang dilakukan. Tapi ketika kedua hal itu sudah sinkron dan kepercayaan itu muncul, itu sesuatu yang luar biasa. 3, mau diajak ke gereja bareng. 4, suka sama kita. Dan 5, mau diajak tumbuh bersama dalam ajaran Kristus. Luar biasa, luar biasa. Hadiahnya. Bro, dapat muk cantik ya dan tatakannya ya. Oke. Tadi sudah ada yang berdiri tadi semangat sekali. Ya, silakan. Mari sini. Cek. Nggak nyampe.
Oke, cowok green flag tuh kamu. Cowok green flag. Ini dari POV perempuan umur 31. Jadi mungkin lebih ini ya, jadi bukan soal sleep call dan lain sebagainya. Yang pertama jelas harus sesama Katolik. Yang kedua segala sesuatu permasalahan atau apapun itu tuh kita berdua mengandalkan Tuhan lah. Istilahnya tuh segala diskusi pada akhirnya berujung melibatkan Tuhan di dalamnya. 3, pekerja keras sudah pasti. Yang keempat, dekat dengan keluarga, family man. Yang kelima, mendukung support atas kegiatan positif pasangannya gitu. Jadi tidak hanya sekedar support dalam hal love language-nya doang, tapi juga apa yang dikaryakan oleh pasangannya, apa yang dikaryakan oleh dirinya sendiri, dan apa yang akan diperbuat oleh kami berdua itu saling support. Jadi 5 green flag dari perempuan umur 30-an ya Romo, yang lebih melihat secara jangka panjang gitu. Luar biasa, tepuk tangan. Hadiahnya teh dan aromaterapi. Ya, silakan. Habis Bapak Ibu Saudara-saudari hadiahnya. Sekarang saya naik ke atas lagi. Oh, ada tanaman, tidak bisa, harus lewat sebelah sini. Ya, demikianlah red flag dan green flag yang dibicarakan oleh teman-teman muda kita. Saya bajunya hijau, jadi semoga saya jadi cowok yang green flag juga begitu ya. Tapi mari kita ke Injil sekarang. Dalam Injil, Yesus itu menyebutkan beberapa red flag. Tapi tadi saya garis bawahi dulu, bagus tadi green flagnya. Menempatkan Tuhan juga di dalam relasi. Saudara-saudari, relasi cinta dalam hidup orang Katolik selalu merupakan cinta segitiga. Mau nggak mau harus ada Tuhan, harus ada Yesus di tengah-tengah hubungan kita itu. Dan Yesus hari ini memberikan kita red flag yang harus diwaspadai. Jangan membunuh. Mari kita maknai bukan membunuh secara literal gitu ya, bawa pisau tusuk seperti di film Scream yang akan tayang akhir Februari ini. Tapi bisa kita juga katakan gitu, bahwa jangan membunuh karakter. Jangan membunuh harga diri pasangan Anda. Jangan menggosipkan kejelekan-kejelekan pasangan Anda. Dan semoga dalam berelasi, apapun itu bentuknya, Anda juga semakin menjadi versi terbaik dari diri Anda. Suportif, tertarik pada visi hidup, dan makin pede dan makin berkembang. Kalau Anda ketemu orang yang membunuh, itu red flag. Sebaliknya kalau relasi Anda makin hidup, makin utuh, makin berkembang, itu green flag. Kedua, jangan jadi pemarah, ngambekan, ngomel melulu, mulutnya kasar gitu ya. Kurang bisa bersyukur. Orang yang ngomel melulu itu artinya dia tidak mau bertanggung jawab. Selalu ada orang yang dia salah-salahin gitu ya. Selalu ada penyebab lain. Gitu. Maka kalau ketemu cewek, cowok yang pemarah, waspada. Marahnya dalam arti negatif gitu ya. Marah dalam arti care boleh, tapi marah ini dalam arti negatif. Hati-hati, red flag. Tadi sudah bilang setia, tidak ngirim foto dan seterusnya. Yesus juga mengatakan, jangan selingkuh. Pacaran atau berelasi itu soal kesetiaan gitu ya. Bukan soal materi. Bahkan setia itu artinya melihat orang yang ada di depan kamu. Bukan melihat imajinasi kamu tentang orang itu. Harapan kamu tentang orang itu. Proyekmu tentang orang itu. No. Orang yang di depanmu. Dia itu konkret. Dengan segala kelebihan dan juga dengan segala kelemahan. Jangan bohong, Yesus juga mengatakan. Relasi harus ditopang oleh kejujuran. Nggak usah banyak drama. Muter-muter kalau ngomong cari alasan. Makin kita transparan, roh baik bekerja di dalam relasi kita. Nggak suka yang ngomong tidak suka. Tidak perlu membuat pasangan Anda nebak-nebak perasaan. Seperti seolah-olah kita ini tukang ramal gitu ya. Tukang nujum. Menebak-nebak perasaan. Dan yang terakhir, jangan plin-plan, konsisten kata dan perbuatan.
Saudara-saudari, semoga dengan memperhatikan red flag dan green flag, kita dapat menemukan love of my life. Karena orang-orang yang red flag jangan sampai menguasai hidup kita. Bila kita sudah bertemu dengan mereka yang green flag, pertahankanlah dan berkembanglah bersama-sama. Apa arti cinta? Apa artinya cinta? Love is to will the good of the others. Cinta itu artinya menghendaki yang baik dari orang yang Anda cintai. Yang baik itu bisa bebas, bisa total, bisa kesetiaan, dan terakhir buah dari cinta itu. Semoga dengan menyadari apakah aku red flag, menyadari bahwa aku memiliki green flag, kita bisa berkata kepada satu sama lain, bersamamu aku tegar. Bersamamu aku tegar. Kata Rosa begitu ya. Amin. Amin. Amin.